Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Jalan Buku Channel pada acara Bedah Buku Indahnya Jalan Mendaki dengan salah seorang penulis kita yaitu Bapak Haji Samsudin, papa saya sendiri. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Vicky gimana? Alhamdulillah sehat. Kali ini kita akan membahas sub bagian 3 pada bagian keempat bersedekah dalam karir, yaitu utamakan pelayanan. Kita dengarkan penjelasannya Ya, sebagai berikut. terima kasih Vicky. Kita pada hari ini akan membahas subbab berapa tadi? 3. Subbab 3 dari bagian 4. Bagian 4 itu judulnya bersedekah dalam karir. Kita akan bicara utamakan pelayanan. Kenapa kita menjadi perhatian di sini di dalam bersedekah dalam karir? Karena pelayanan itu terutama sebelum reformasi ya. Sebelum reformasi itu pelayanan itu seperti tidak terlalu diprioritaskan. Iya. Jadi kalau ada 3 fungsi pemerintahan misalnya, ada pelayanan, ada pemberdayaan, kemudian ada pembangunan. Nah itu kalau di zaman sebelum reformasi itu ya pembangunan yang diutamakan, baru kemudian pemberdayaan, dan terakhir pelayanan. Jadi itu minim sekali perhatiannya terhadap pelayanan. Oleh karena itu banyak yang mengeluh kan pelayanan itu. Banyak yang mengeluh kalau ngurus apa di pemerintahan ya, itu dari bawah sampai ke atas itu banyak yang komplain karena terlalu lama, terlalu mahal, terlalu sulit dan lain sebagainya, terlalu banyak aturan-aturan ya, sehingga makanya saat era reformasi itu kan diubah gitu. Bagaimana pelayanan itu kalau bisa lebih mudah, kenapa harus dipersulit? Kalau bisa lebih cepat, kenapa harus diperlambat? Itu kalau bisa lebih murah, kenapa harus lebih mahal? Nah itu pernyataan-pernyataan itu ada kritik terhadap pelayanan selama ini. Iya. Nah itu yang tadi Papa sebut, bahwa pada saat itu orientasinya justru lebih ke pembangunan. Nah, jadi sedikit sekali yang kepada pelayanan. Gitu. Nah, sementara di zaman reformasi ini terus kan dibenahi reformasi birokrasi. Nah, reformasi birokrasi itu antara lain ada perbaikan pelayanan ini. Apalagi sekarang kan sudah ada pelayanan digital, online gitu ya. Jadi sudah lebih mengurangi tatap muka antara yang dilayani dengan yang melayani gitu. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang suka terjadi yang tidak diinginkan. Sehingga sekarang dengan adanya pelayanan digital itu kan lebih fair gitu kan. Nah, jadi ke sana. Makanya itu menjadi bagian dari bersedekah. Karena pada waktu itu miskin sekali orang yang memberikan perhatian pada pelayanan. Gitu. Nah, jadi kita berusaha bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, karena kita sadar benar ketika kita dilantik itu kan untuk apa? Untuk melayani masyarakat, untuk melayani umat beragama. Gitu ya. Jadi harus dikembalikan ke sana. Gitu. Nah, jadi pelayanan kepada masyarakat, kepada warga negara itu menjadi prioritas pertama di dalam membangun karir kita. Membangun karir kita itu diprioritaskan sekali. Oleh karena itu kesininya terus kita melakukan peningkatan kualitas layanan. Dari mulai itu tadi, layanan yang manual menjadi layanan digital. Ya, dari layanan-layanan yang berbelit-belit menjadi yang lebih sederhana. Dari mulai layanan yang lama menjadi lebih cepat. Itu dan seterusnya. Itu makanya kita memprioritaskan atau mengutamakan, kalau dalam judul buku ini lebih mengutamakan pelayanan ketimbang fungsi-fungsi yang lain. Bukan berarti fungsi lain tidak dilakukan, tidak. Tapi tidak menjadi prioritas pertama. Gitu. Pembangunan oke, gitu. Pemberdayaan masyarakat oke. Tapi pelayanan harus lebih diprioritaskan. Gitu. Itu alasan kenapa judul ini yang muncul. Terima kasih. Di buku ini dibuka dengan pernyataan teman yang bilang, kenapa kita capek-capek bekerja tapi
ya sebagai pegawai ya bukan pengusaha itu bagaimana awalnya? Ya, jadi pernyataan itu sebetulnya lumrah pada saat itu. Mm-mm. Mindsetnya pegawai pada waktu itu ya begitu. Jadi sangat individual. Mm-mm. Ya, jadi kalau bekerja itu seolah-olah untuk dirinya. Mm-mm. Padahal kita bekerja itu kan diangkat sumpah jadi pegawai negeri misalnya. Untuk apa? Melayani Sebagai masyarakat. abdi negara, sebagai abdi masyarakat. Jadi dia pelayan masyarakat, Mm-mm. bukan pelayan dirinya. Mm-mm. Nah, gitu. Nah, kita suka mindset orang pada waktu itu lebih banyak ke sana tadi. Sehingga kalau tidak dapat keuntungan apa tidak dapat impact dari pekerjaannya, itu dia malas. Iya. Padahal sebetulnya itu adalah Bagian dari tugas pokok dia Mm-mm. untuk melayani masyarakat. Sebelum tugas-tugas yang lain, tugasnya memberikan layanan. Gitu loh. Sehingga itu tadi kenapa muncul yang mestinya bisa dikerjakan cepat jadi lambat, yang mestinya murah jadi mahal, yang mestinya lebih mudah akhirnya sulit gitu. Nah, karena itu tuh mindsetnya. Jadi dia pikir kalau diberi jabatan oleh atasan, nih kamu saya tugaskan di sini untuk menyelenggarakan tugas fungsinya seperti ini, itu bukan untuk dia. Tapi memang pada waktu itu umumnya untuk melayani diri sendiri. Iya. Kita sering dikritik bahwa loh kok mana nih yang untuk masyarakatnya? Mana ini kegiatan-kegiatan yang untuk masyarakat? Kok kegiatannya banyaknya untuk kegiatan sendiri? Gitu loh. Untuk memenuhi kegiatan-kegiatan ini tanpa memikirkan apakah ini ada efek yang langsung atau tidak langsung kepada masyarakat. Gitu. Karena lupa bahwa dia itu adalah rakyat masyarakat. Begitu. Ya, cukup penjelasan pada bab ini. Apabila ada yang ingin memesan buku Indahnya Jalan Mendaki, ada nomor di bawah ini, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Jalanku Channel. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.